الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. جاء شهر رمضان أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. أما بعد, kaum muslimin sidang jamaah tarawih yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah sepantasnya lah kita sebagai seorang muslim untuk senantiasa membasahi bibir kita dengan mengucapkan alhamdulillah, segala puji bagi Allah atas segala nikmat yang Dia berikan kepada kita. Di antaranya nikmat kesehatan, kesempatan, dan juga nikmat iman dan Islam, sehingga sampai pada hari ini kita masih sanggup berkumpul di tempat yang mubarak ini guna melaksanakan salah satu kewajiban kita, yaitu salat isya secara berjamaah, kemudian dilanjutkan salat tarawih secara berjamaah pula. Karena banyak saudara-saudara kita di luar sana yang diberi nikmat kesehatan namun tidak diberi nikmat kesempatan, sehingga dia tidak sempat hadir ketika kita melaksanakan salah satu kewajiban ini. Ada juga yang diberi nikmat kesempatan tapi tidak diberi nikmat iman dan Islam. Dia diberi nikmat kesempatan, kesehatan, tetapi dia tidak punya nikmat iman dan Islam, sehingga dia juga tidak bisa hadir untuk yang membawa ini. Salam serta salam senantiasa kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa Yang ala telah mengangkat kita dari alam kejahilan menuju alam yang terang-benderang seperti sekarang ini, yaitu alam Islam. Kaum muslimin jamaah tarawih yang dirahmati Allah, sejak awal Ramadan yang ceramah pakai pantun sudah, betul ya? Sudah ada. Yang ceramah pakai serius juga sudah. Yang ceramah pakai buka ceramah dengan lucu juga sudah. Bahkan yang ceramah dengan salah satu umat, salah satu jamaah Jumat ada juga, ya kan? Dan malam ini saya ingin menyuguhkan sesuatu yang berbeda. Saya ingin membuka ceramah saya dengan sebuah teka-teki. Saya ingin mengajak jamaah sekalian untuk menjawab sebuah teka-teki dasar. Pertanyaannya adalah, pekerjaan apa di dunia ini yang sangat sulit, yang paling berat, dan tidak ada gajinya? Boleh? Ada yang bisa menjawab? Boleh katakan? Saya kasih waktu berpikir 15 menit. Habis waktu. Oke, silakan yang mau menjawab. Bang Dani Kubur. Oke, ada jawaban tadi? Ada lagi? Salat. Masya Allah. Salat katanya. Ibu itu mungkin ada jawaban lain? 100.000 hadiahnya. Ya. Siapa betul lah? Siapa yang bisa masuk nota kan pekerjaan apa di dunia ini yang sangat sulit namun tidak ada gaji sebesar pun? Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pekerjaan yang paling sulit di dunia ini adalah menjadi seorang ibu. Coba, adakah bapak-bapak di sini yang bisa membantah hal ini? Menjadi seorang ibu sangatlah sulit. Kalau ada orang yang bilang menjadi ibu itu tidak sulit, oke, saya kasih challenge Pak. Tidak usah 9 bulan Pak, 3 hari saja. Kita beli kelapa, kemudian kita gantung di perut atau kita ikat, baru kita bawa beraktivitas sehari-hari. Ataupun bawa saat tidur, saat sholat, saat mau mandi, bawa dia di kelapa. Kalau itu kita bilang tidak sulit, baru boleh mengatakan pekerjaan ini
menjadi seorang ibu itu gampang. Betul nggak? Sulit. Betul. Tinggal hadiah apa yang salah. Tenang ibu, malam ini saya bela kalian semua. Siap, siap. Ya jemaah sedang jemaah tarawih yang disampaikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Di dalam agama Islam sendiri senantiasa mengajarkan kepada umatnya untuk selalu menghormati kedua orang tua, terutama ibu. Bahkan Al-Quran sendiri mengatakan tidak dibenarkan seorang anak mengatakan kepada ibunya. Tapi sekarang ini kalau kita lihat anak-anak ini bukan cuma apa mau kata-kata yang sangat kasar, bahkan nama-nama hewan pun keluar dari mulut mereka. Kata orang tuanya, orang tua bilang insyaallah. Al-Quran sendiri banyak terdapat ayat-ayat yang memuliakan kedua orang tua, dan salah satu ayat yang termasuk salah satu ayat favorit saya ada di surat Al-Mahqaf ayat 15 yang berbunyi kurang seperti ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wasaynal insana biwalidayhi ihsanan. Hamalathu ummuhu kurhan wa wada'athu kurhan wa hamalathu wa kisaluhu 30 shahran hatta idza balagha ashuddahu wa balagha 40 sanah qala rabbi a'udhni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala salihan wa tardahu wa aslihni fi dhurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Abaikan suara gemetar saya ya. Terkadang kita sebagai orang yang beriman sibuk mencari kebaikan di luar sana. Kita sibuk berbuat baik kepada orang lain, sibuk berbuat baik kepada tetangga-tetangga. Bahkan kita sibuk berbuat baik kepada atasan-atasan kita, sehingga kita lupa di rumah kita ada sumber mata air surga, yaitu ibu. Hanya karena terkadang ibu mengatakan saya tidak minta apa-apa, lantas saat ini selalu menjadi pegangan bagi kita, sehingga kita mengabaikan ibu kita. Bajunya sudah robek-robek, mukakannya sudah orang sekarang bilang itu katai mana? Tahu katai mana itu? Itu yang bintik-bintik hitam mana gitu? Itu katai mana? Itu kita abaikan. Sementara kita sibuk mencari kebaikan terhadap orang lain. Padahal sumber mata air surga ada di dalam rumah kita. Sebenarnya banyak sekali kisah-kisah inspiratif tentang kemuliaan seorang ibu yang mungkin kalau saya bacakan satu persatu bisa-bisa kita taruh yang 9 nanti. Untuk itu, sebagaimana kita ketahui, di bulan Ramadan ini segala amal kebaikan selalu dilipat gandakan. Tidak terkecuali doa kita terhadap kedua orang tua kita atau bakti kita terhadap kedua orang tua kita. Apabila kita senantiasa berbakti kepada orang tua di bulan Ramadan ini, insya Allah dilipat gandakan daripada bulan-bulan yang lain. Saya hanya ingin mengajak jamaah sekalian untuk sejenak merenung atau introspeksi diri. Pernahkah kita berpikir bahwa segala apa yang telah kita raih atau misalnya kita berpikir apa yang kita inginkan
kita rayu, entah itu keburukan, nama baik, apapun itu. Pernahkah kita berpikir bahwa sesungguhnya di saat itulah doa ibu-ibu kita dikabulkan? Bukan hanya sekedar usaha kita, tetapi semua itu dibantu oleh doa dari kedua orang tua kita. Saya ingin bertanya, tanyakan kepada hati kita masing-masing. Sejauh ini, pernahkah kita hadirkan nama ibu kita ke dalam doa-doa kita dalam sujud kita, dalam doa kita sehari-hari? Pernahkah ada nama ibu kita di dalamnya? Atau hanya sekedar Rabbi ighfirli wa li walidayya? Namun tidak secara spesifik kita meminta kepada Allah sesuatu untuk ibu kita yang selama ini telah membesarkan kita dan tidak minta apapun dari kita. Tidakkah kita berharap bahwa kelak kita diberi keturunan yang juga senantiasa mendoakan kita di saat kita sudah berusia tua? Jadi saya ingin mengajak saudara-saudara sekalian, rekan-rekan muslim, jadikan bulan Ramadan ini momentum bagi kita meningkatkan bakti kita kepada kedua orang tua. Untuk saudara-saudara yang orang tuanya masih ada, alangkah baiknya malam ini kita lebih dekatkan diri kita kepada orang tua. Mungkin ada di antara kita yang sudah sejauh ini, yang orang tuanya misalkan ada di kampung, sudah memasuki malam ke-12, malam ke-12 puasa. Mungkin ada di antara kita yang belum sempat atau lupa menanyakan kepada orang tuanya bagaimana dia berpuasa, bagaimana kesehatannya selama bulan Ramadan ini. Mungkin ada yang belum sempat. Semoga malam hari ini bisa menginform, menanyakan kabar kepada orang tua. Hal sekecil ini pun sesungguhnya sangat berarti bagi orang tua. Kemudian bagi yang ibu bapaknya sudah tidak ada, bulan Ramadan ini menjadi momentum bagi kita untuk menghadirkan kedua orang tua kita ke dalam setiap doa kita, karena hanya doa kita lah yang bisa kita berikan kepadanya pada saat ini. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Kalau ada suatu kebaikan yang ada dengar dari saya, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika ada sesuatu yang salah atau tidak berkenan di hati Bapak Ibu sekalian, itu semua murni kesalahan diri saya pribadi. Saya akhiri. Wallahu musta'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.